Anda menyaksikan Breaking News, saya Wiki Adrian. Pemirsa, pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer 10 malam berturut-turut terhadap Iran. Serangan terbaru ini menargetkan pusat komando militer hingga sistem pertahanan udara Iran. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan malam ke-10 berturut-turut terhadap Iran. Serangan terbaru ini menargetkan pasukan Iran yang dianggap mengancam pelayaran komersial melalui Selat Hormuz. Rekaman video menunjukkan jet tempur AS sedang terbang diikuti oleh ledakan yang menghantam aset dan infrastruktur militer Iran. Pasukan AS menyerang pusat komando militer Iran, kemampuan udara dan maritim, lokasi peluncuran rudal dan drone hingga sistem pertahanan udara Iran. Hingga kini, AS dan Iran masih terus saling meluncurkan serangan militer sejak 2 pekan lalu. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyiapkan jet tempur siluman F-35B untuk menyerang Iran. Hal ini dilakukan untuk merespon serangan Iran terhadap Amerika Serikat. CENTCOM merilis persiapan jet tempur siluman F-35B yang akan dilepas landas di atas kapal USS Boxer di Laut Arab. Pengerahan jet tempur bomber ini seiring meningkatnya pertempuran antara Amerika Serikat dan Iran di seluruh wilayah. Rekaman yang dirilis oleh CENTCOM pada hari Minggu menunjukkan sebuah pesawat bergerak ke posisi dek penerbangan sebelum lepas landas. USS Boxer sendiri merupakan kapal induk dari Boxer Amphibious Ready Group yang dikerahkan bersama unit ekspedisi marinir ke-11 dalam kampanye militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingatkan bahwa serangan ke Iran belum berhenti. Trump juga menyebut perbaikan menyeluruh di Iran membutuhkan waktu puluhan tahun. This one, Iran is bigger. It's a more complex situation, but we're probably doing equally as well if you look at the damage that's been done. And again, as I said to the young man that just posed the question over here, if we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. IRGC merilis rekaman rudal kebasyaikan dalam operasi Nasr 2 yang menargetkan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Selain itu, IRGC juga menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya di Selat Hormuz. Rudal Kebasyaikan, rudal Fateh 110, Zulfagar dan Emad direkam dan dirilis tentara IRGC. Rudal-rudal ini ditujukan untuk menyerang pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Tentara IRGC meluncurkan serangan gelombang 21 dan 22 Operasi Nasr 2. Mereka menyebut serangan ini merupakan serangan taktis presisi. Sebelumnya rudal-rudal Iran telah menargetkan Camp Al-Udairi dan bangunan tentara Amerika di pangkalan udara Kuwait. Selain itu, IRGC kembali menyerang kapal yang tidak mematuhi larangannya. Sebuah kapal meledak pasca serangan yang dilakukan Iran. Kapal-kapal ini diduga melanggar peraturan maritim dengan mencoba menggunakan jalur selatan. Diketahui, jalur selatan Hormuz tidak aman untuk dilalui. Khususnya pada larut malam, akhirnya tentara IRGC pun meluncurkan serangan kepada kapal tersebut. Iran terus melancarkan serangannya ke sejumlah situs-situs Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Iran menargetkan pesawat angkut militer C-17, pesawat komando dan rudal kendali. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman serangan gelombang ke-21 dan 22 Operasi Nasr 2. Rudal-rudal diluncurkan dari sejumlah lokasi menuju situs-situs militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah.
Iran meluncurkan sejumlah rudal berbahan bakar padat, Khaibar Sekan, Zulfikar, dan Fateh. Rudal-rudal ini bertuliskan, siapapun yang mengganggu keamanan rakyat Iran, dirinya sendiri pun tidak akan aman. IARGC juga mengklaim menargetkan pesawat angkut militer C-17 AS dan kendali PX di Bandara Aqaba dengan rudal balistik. Tak hanya itu, Iran juga mengklaim sistem radar peringatan dini AS, sebuah gudang berisi peralatan dan suku cadang pesawat, serta sebuah hanggar berisi drone M9 Amerika di Kuwait juga menjadi sasaran. Serangan ini menandai kembali memanasnya hubungan antara Washington dan Teheran. Pasukan AS telah melancarkan gelombang serangan berturut-turut di seluruh Iran, sementara Teheran terus membalas serangan Washington. Ya, pemirsa, pemain sepak bola asal Spanyol Lamine Yamal menjadi simbol harapan bagi sejumlah negara termasuk Iran. Fotonya pun ditempel dalam drone yang diluncurkan pasukan IRGC. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan video serangan gelombang ke-24. Dalam video yang dikeluarkan Iran membawa gambar pemain asal Spanyol dengan tulisan pendukung Palestina dan Iran adalah juara dunia. Sementara itu Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengumumkan pencegatan dan penghancuran rudal dan drone Iran. Iran terus melanjutkan safari diplomasinya. Kali ini mereka berkunjung ke Pakistan. Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni tiba di Islamabad Senin malam. Kedatangannya disambut langsung oleh Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Selama kunjungannya yang rencananya berjalan selama 2 hari, Momeni akan bertemu dengan sejumlah pejabat senior Pakistan. Pertemuannya membahas kondisi kawasan yang semakin memanas. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyatakan bahwa Teheran telah menerima usulan dari para mediator mengenai negosiasi dengan Washington setelah eskalasi terbaru dalam konflik dengan Amerika Serikat. Melalui Kemenlu, Iran menyatakan bahwa kesepakatan hanyalah tinta di atas kertas tanpa adanya komitmen. مطرح شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم. اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی‌ها به ما واصل شده، بله تایید. در مورد جنایت میناب هیچ شکی در مورد این که این اقدام وحشیانه توسط آمریکا عامدانه انجام شده وجود نداره. خودشون هم به خوبی میدونن. اما یک نکته ظریف رو در نظر داشته باشید. آمریکایی‌ها با برجسته کردن موضوع میناب در صدد الغای این پیام هستند که گویا هر جنایت دیگری که در 40 روز و بعد در همین ایام صورت گرفته حتما. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa Amerika Serikat menyerang Iran atas perilaku Teheran di Selat Hormuz. Namun Amerika menegaskan terbuka kembali untuk diplomasi dengan Iran. Open to diplomacy, it has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. Look, Iran a week ago was supposed to put out a statement saying that the Straits of Hormuz would be open, that they would no longer attack shipping. And instead of doing that, they attacked 3 ships. I think that was last Friday or Saturday. So, I mean, their behavior has to change in order for ours to change. Well, they're not complying with it. I mean, the straits are supposed to be open, free of tolls, free of attack, free of all the things they're doing against these ships. So we can't have an MOU that's alive if they're violating the terms of it. What I will say is that the United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. If that door opens, we'll be happy to see it. Ribuan warga Yaman berkumpul di Al-Sabin Square di ibu kota Sanaa dan aksi ini merupakan unjuk rasa untuk mendukung angkatan bersenjata Yaman.
Warga Yaman menggelar unjuk rasa massal untuk mendukung angkatan bersenjata yang mengumumkan larangan pelayaran atau blokade maritim yang menargetkan Arab Saudi. Aksi ini terjadi sebagai balasan atas blokade dan serangan udara yang dilakukan oleh pihak koalisi pimpinan Arab Saudi terhadap Bandara Internasional Sanaa di Yaman. Blokade ini akan mengancam jalur pelayaran vital Selat Bab al-Mandeb, tempat lalu lintas minyak mentah dan perdagangan global melintas terusan Suez. وغاية لطالما تمناها منذ عقد ونيف من الصبر والصمود في مواجهة عدوان وحصار. Ya, sebelumnya kelompok Houthi Yaman resmi menerapkan blokade laut terhadap Arab Saudi. Houthi juga memperingatkan Riyadh jika terus menyerang Yaman, maka akan mendapatkan balasan yang lebih keras. العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك، وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه لأنه لا يستند إلى حق أو مسوغ قانوني أو إنساني وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل